Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa sekalian, yang insyaallah mudah-mudahan pada malam yang sangat berkah ini kita semuanya senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, seperti biasa di pukul 21.00 sampai dengan 21.45 kita akan sama-sama mengaji bareng pendidikan Islam, dan pada hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab ke-12. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas beberapa bab, ya, bab tentang adabul majlis, kemudian persaudaraan, al-ikhlas, kemudian juga tentang muasyarah.
Oh ya, mohon maaf ini ternyata di unmute ya. Oke, di mute ya. Oke, sekarang hidup ya. Baik. Wa idza syariba wa arada ayyasqiya ghairu falyaqdim man ala yaminihi. Ketika kita minum, kemudian kita ingin memberikan minuman itu kepada orang, maka hendaklah minuman yang pertama kita berikan itu adalah kepada orang yang ala yaminihi, yaitu orang yang berada di sebelah kanannya. Ya, itu berada yang ada di sebelah kanannya alaman yasarihi. Baru kemudian itu diberikan kepada orang yang di sebelah kirinya. Walau karena afdol, meskipun orang yang sebelah kirinya itu lebih utama ataupun lebih terhormat gitu. Nah ini. Jadi kalau menurut Syekh Hasan Al-Mas'udi, kalau kita mau menunjukkan minuman, utamakan itu sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Meskipun orang yang sebelah kirinya itu lebih terhormat, lebih wah mungkin dia lebih setara status sosialnya lebih tinggi lah gitu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqa Arabiyan kana ala yaminihi qabla Abi Bakrin wa Umar. Nah, lianna Nabi, karena sesungguhnya Nabi Rasulullah, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saqa memberikan minuman ya Arabiyan terhadap orang yang Badui, orang Arab Badui, karena ala yamini, karena dia berada di sebelah kanannya. Qabla Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, sebelum diberikan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, al aiman fal aiman, maka berikanlah dulu, dahulukan dulu sebelah kanan, maka kemudian baru kanan lagi, terus setelah itu baru diberikan kepada yang sebelah kirinya. Nah, ini para pemirsa sekalian, jadi sampai dengan etika minum, ini saya Hasan Mas'udi itu memberikan tawaran bagaimana etika-etika berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada dalam hadis Nabi Rasulullah SAW. Nah, baik, para pemirsa sekalian, kita lanjutkan. Bab berikutnya itu ada bunaumi, etika atau tata cara tidur. Nah, ini. Ada bunaumi, tata cara tidur atau etika tidur. Iya, yakni yang pertama ayat atau hara minal hadasi. Yang pertama, sebelum kita tidur hendaknya mensucikan diri dari hadas, baik hadas kecil apalagi hadas besar. Ini. Jadi ini para pemirsa sekalian, tidur itu penting ya, karena tidur adalah bagian ataupun saudara kembaran meninggal dunia, saudara kembar mati. Jadi kita khawatir kalau tak ada apa-apa dalam tidur, karena ada banyak kasus juga para pemirsa sekalian, orang awalnya tidur tapi kemudian tidak bangun-bangun sampai kemudian dinyatakan wafat. Maka oleh Syekh Hasan Mas'udi diharapkan kita semuanya sebelum tidur itu usahakan untuk betul-betul mensucikan dulu ya, mensucikan dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi dulu kalau bisa ya. Mudah-mudahan kita semua bisa langgeng ini yang ini. Wan yanama ala janbihil aimani, lalu kemudian kalau kita tidur tidur ala janbihi, berbaring al aiman, yaitu sebelah kanan, berbaringnya ke sebelah kanan, menghadapnya ke sebelah kanan. Itu. Mustaqbil kiblati, sambil menghadap kiblat. Jadi posisinya ya posisi tempat tidurnya itu ya diarahkan ke, yang kalau kita arahkan ke sebelah arah kiblat ya, posisi terlentang, lalu kemudian kita arah sebelah kanan, maka ketika posisi sebelah kanan itu sudah menghadap arah kiblat gitu. Itu sunnahnya seperti itu. Wa an sudah baiknya ya, tentunya ini berbasis dari Syekh Hasan Mas'udi. Wa an sudah binaumihi rohatan badanihi. Nah, ini berikutnya adalah wa an sudah, dan kita hendaknya menekadkan atau meniatkan binaumihi, dengan tidurnya itu rohata badanihi, yaitu mengistirahatkan badan kita. Rohata badanihi, merelakan badan kita. Karena kita sudah seharian capek misalnya, maka diberikan niatkanlah di dalam diri kita sebelum tidur itu, ya Allah, saya tidur ini juga untuk memberikan hak bagi badan kita untuk istirahat, supaya apa, liyak wa alal ibadati, agar kita kuat beribadah. Para pemirsa sekalian, penting ya bahwa setiap anggota badan ini punya hak.
Nah, karena ini kita setiap hari, setiap saat badan ini sudah dilakukan dalam berbagai macam aktivitas, maka dia punya hak untuk istirahat. Nah, itu. Dan tidur itu adalah bagian dari menunaikan kita terhadap hak-hak badan kita itu. Karena dengan cara mengistirahatkan kayak gini atau menunaikan hak badan ini, maka yakin insya Allah liyaqwa alal ibadah, agar kita bisa berkekuatan untuk menunaikan aktivitas yang berikutnya atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yadhkurullah ta'ala, dan juga agar kita ingat atau mengingat berzikir kepada Allah Ta'ala inda naumihi, ketika tidurnya itu, wa ba'da yaqzatihi, dan setelah bangun dari tidurnya. Jadi kita mengingat kepada Allah sebelum tidur, dan setelah tidur juga terbangun, maka ingat kepada Allah. Zikir maksudnya. Artinya berdoa dulu sebelum tidur. Bagusnya itu tidak langsung ambil posisi udah klep tanpa ada niat, tanpa ada doa dulu. Nah, Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Idza akhadha madja'ahu minal laili wa da'a yadahu tahta khaddihi tsumma yaqul. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika idza akhadha madja'ahu, ketika beliau itu mengambil posisi tidur, ya, berangkat ke tempat tidurnya, minalaili pada malam hari, wa do'ayadahu, menempatkan tangannya itu tahta khaddi, di bawah pipinya. Jadi Rasulullah itu ya mungkin pada saat itu belum ada bantal ya, atau sudah bisa jadi ada bantal, tapi tangannya itu bagusnya adalah berada di bawah pipi. Jadi sambil sambil menjadi alas dari pipinya itu. Tumayakul, kemudian Rasulullah SAW berdoa. Nih, ini doanya nih. Allahumma bismika ahya wa amut. Ini doanya. Doa Rasulullah ketika mau tidur. Allahumma ya Allah, bismika, dengan nama engkau ya Allah, ahya, aku dihidupkan, wa amutu, dan aku meninggalkan atau dimatikan. Jadi dalam keadaan hidup dan meninggal itu adalah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini para pemirsa kalian, kalau kita bisa menunaikan ini, mudah-mudahan kalau misalnya Allah mencabut kita dalam keadaan kita tidur, maka kita sudah dalam keadaan suci dari hadas, dan kita sudah berzikir kepada Allah, dan insyaallah husnul khotimah gitu. Wa idza staiqadha qala, dan ketika kita bangun, qala wa idza staiqadha, ketika Rasulullah SAW bangun, qala, maka kemudian Rasulullah itu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, segala puja bagi Gusti Allah, bagi Allah alladzi, yang ahyana, yang telah menghidupkan kita semuanya, ba'dama amatana, setelah kita telah ditinggalkan atau dimatikannya, wa ilaihin nusur, dan kepadanya kita akan kembali. Ini para pemirsa sekalian, jadi bab yang ke-13 ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa terkait dengan tidur pun itu ada etika-etikanya. Ada ada tahapan-tahapan yang sebagusnya ini kita lakukan bareng-bareng. Jadi mengulang ini ya, etika tidur pertama adalah ayat tathara, itu mensucikan hadas, suci dulu hadas kecil dan hadas besar, kemudian menghadap ke arah kiblat ya, kemudian posisinya juga bukan melentang ke atas, tapi miring ke sebelah kanan sama arah kiblat, kemudian diniati bahwa tidur itu adalah menunaikan hak badan supaya istirahat, kemudian ingat kepada Allah, zikir kepada Allah baik sebelum maupun sesudah bangunnya. Gimana doanya? Nah, doanya ini Rasulullah berdoa, jadi kalau tidur Rasulullah itu tangannya itu di bawah pipinya, di bawah pipi, jadi sebagai landasan tidur juga. Nah, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma bismika ahya wa amut. Jadi doanya, ya Allah, mudah-mudahan dengan nama Engkau telah menghidupkan dan mematikanku. Kemudian ketika sudah bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dia habis bangun, yang dibaca bukan
dari handphone itu. Nah, ini kan biasanya kita semuanya yang kita baca bukan doa Allahumma bismika ahya wa amut, tapi baca dulu mana status kawan-kawan, mana dulu baca yang nggak apa-apa sih, tapi bagusnya setelah itu sebelum kita terlelap tutup dengan Allahumma bismika ahya wa amut. Setelah bangun, nah sebelum buka WA, sebelum pegang handphone, doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Baru setelah itu sudah cuci, udah mandi, udah macam-macam ya, sholat dan seterusnya. Kalau memang ini dalam posisi subuh ya, maka silakan lakukan, baru buka WA, handphone. Ya, monggo para pemirsa sekalian, ini adalah sebuah tawaran dari Syekh Hasan Masudi terkait dengan etika cara tidur. Baik, kita lanjutkan ya pada bab yang ke-14. Ada bul masajid, etika ketika ke dalam masjid atau ketika kita ada di dalam masjid ini seperti apa. Al masajid itu masjid, beberapa masjid itu buyutullah. Masjid itu adalah rumah Allah. Jadi kalau kita ingin tahu masjid, itu kan masjid itu adalah rumah Allah. Cuman persoalannya kalau saat ini dalam masa dari COVID-19 ini, yuk jadikanlah rumah kita itu sebagai masjid. Artinya ada musola, ada tempat yang untuk kemudian kita gunakan sebagai tempat untuk bersujud kepada Subhanahu wa taala. Wa man nu'liqa qalbuhu biha adzalahu Allahu fi dhillihi yaumil qiyamati. Wa man, dan siapa saja walika yang menenggantungkan qalbuhu, hati orang itu biha ya, dengan masjid Allah tadi ya, yang hatinya itu digantungkan kepada masjid, maka azallahu Allahu fi dhillihi yaumil qiyamah, maka betul-betul Allah SWT akan memberikan naungan kepadanya itu fi dhillihi, dengan naungan Allah yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Jadi siapa orangnya hatinya itu atau ya pikirannya itu, konsentrasinya itu ingat kepada masjid, ya maka kata Allah akan memberikan menaungi kepadanya itu pada hari kiamat dengan naungan Allah SWT. Pada hari kiamat yang penuh dengan panas, maka diberikan naungan, ada perlindungan dari Allah. Pada hari kiamat nanti susah minum, kita rasa haus, Allah memberikan perlindungan kepadanya. Pada hari kiamat itu kita dalam keadaan porak-poranda, mudah-mudahan insya Allah siapa orangnya yang hatinya itu tergantungkan atau senantiasa terkonsentrasi kepada masjid, ya maka itu Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Fayutlabu, maka kemudian kita diminta al-masyu ilaiha bisyaqi bishtiyaqi masakinati wal waqari. Maka kemudian al-masyu itu kita berangkat ilaiha ke masjid bishtiyakin masakinati wal waqari, yakni dengan jalan yang tenang, wal waqari, dan sopan. Jadi kalau kita berangkat ke masjid tenang, enggak usah buru-buru ya. Kemudian wal waqari, dan juga sopan, enggak boleh mentang-mentang mententeng, nggak boleh ya mentang-mentang, dan juga harus punya sikap dalam batin kita, jangan sampai kemudian menuduh orang yang nggak masjid itu juga adalah orang yang nggak baik, jangan. Kalau kita ke masjid ya udah silakan aja ke masjid, jangan punya pikiran yang enggak. Kalau orang yang ke masjid misalnya itu adalah orang yang nggak bagus, jangan. Ini wal waqari, sopan, harus punya rasa kesopanan dalam dirinya. Wadukhuluha, dan kemudian masuk ke dalam masjid itu bil yumna, dengan kaki kanan, ma tanzifin alaihi kharijiyah, dan kemudian melepaskanlah sandalnya itu ya, jangan dibawa ke dalam masjid sandalnya ya. Kemudian waqaluhu inda dukhuli, dan hendaknya kita berkata ketika masuk ke dalam masjid dengan doa apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ada lagi tambahnya wa maghfiratik juga ya. Allahumma ya Allah iftah, bukakanlah li bagi saya, bagiku, abwaaba rahmatik, pintu-pintu kasih sayang Engkau ya Allah. Nah, ini doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita mau memasuki dalam masjid itu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik.
Kemudian wada tahiyatil masjid. Setelah itu kita disunahkan untuk menunaikan sholat tahiyatul masjid. Jadi sebelum duduk di dalam masjid itu angkat berdiri dulu, ya, sajadahnya kita bentangkan, habis itu baru kita sholat sunat, sama kayak kita ya menghormati orang yang ada di dalam rumahnya itu. Jadi kalau kita ketok pintu sebelum masuk ke dalam rumah orang, kita ketuk salam dulu kan. Nah, ini untuk menghormati masjid, kita masuk ke dalamnya itu lakukanlah sholat sunnah tahiyatul masjid. Wa taslimu, kemudian juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Walau khalal masjidu wa taslimu dan baca salam, maksud saya, maaf ya. Kemudian ungkapkanlah salam, assalamualaikum. Walau khala al masjidu, meskipun itu masjidnya dalam keadaan sepi minan nasi, dari manusia, meskipun kita sendiri dalam masjid, maka ini Syekh Hasan al-Mas'udi ungkapkan salam, assalamualaikum. Kenapa? Li'annahu ya la yakhlu minal jinni wal malaikati, karena sesungguhnya masjid itu li'annahu, karena sesungguhnya masjid itu la yakhlu, tidak sepi minal jinni wal malaikati, tidak sepi dari jin dan malaikat. Artinya dalam masjid itu memang ada penghuni-penghuninya, bukan hanya makhluk yang seperti kita manusia biasa, tapi juga di dalamnya ada jin, ada malaikat dan seterusnya. Ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, yang bentuk yang lain. Dan itu adalah ya kembaran kita, makhluk Allah juga. Maka ungkapkanlah assalamualaikum meskipun masjidnya itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Ini etikanya ya. Wal julusu, dan kemudian duduk biniyati taqarrubi, dengan niat untuk mendekatkan, wa muqarabatullahi ta'ala, dan juga mendekatkan taqarrub kepada Allah Ta'ala, wal iktsaru min dzikrihi, dan juga memperbanyak ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk i'tikaf, kemudian sambil niat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di dalam masjid ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wal iktsaru min dzikrihi, dan kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wahab sunnafsi an syahwat, dan menahan diri dari syahwat. Artinya kita nggak boleh ketika dalam masjid punya pikiran-pikiran yang enggak, yang bisa syahwat kita gitu, yang pikiran-pikiran norak kita dan seperti itu ada dalam masjid, nggak boleh. Jadi harus berpikir positif thinking dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabul khusumati, dan juga meninggalkan perdebatan. Wajtinabul khusumah, dendam kesumat ya. Kesumat itu ya dendam, perdebatan. Jadi janganlah di dalam masjid itu kita ada rasa dendam ke orang. Nah, lepaskanlah semuanya. Lepaskan. Kita berzikir mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menghilangkan dendam-dendam tadi. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini akan mendatangkan ketenangan. Wala yantakila min makanihi ila lihajatin, dan kemudian kita bagusnya wala yantakila, tidak boleh, sebaiknya tidak melakukan pindah min makanihi, dari tempatnya itu ila lihajatin, kecuali karena memang ada kebutuhan. Nah, itu wala yanshida dhalatan, lalu kemudian tidak, ya ini dia, wa alla yanshida itu artinya tidak, sebagusnya tidak mencari-cari dhalatan, barang yang tercecer ataupun yang hilang. Nah, ini monggo para pemirsa sekalian ya, ada pernyataan semacam ini bagaimana bagusnya ya. Artinya ya kalau sudah hilang ya udah gitu ya, maksudnya. Kalau diikhlaskan. Tapi ya walam gimana bagusnya ini ya. Wala yunshida dhalatan. Kalau menurut Syekh Hasan al-Mas'udi itu kita tidak mencari-cari barang yang sudah hilang itu. Kalau sudah hilang ya udah artinya diikhlaskan, maksudnya gitu ya, diikhlaskan supaya, karena inti hilangnya di masjid maka insya Allah kita menjadi sedekah gitu ya. Tentu kalau misalnya barangnya jauh lebih berharga ya diusahakan dulu, dicari dulu ya gitu. Wa alla yarfa'a sautahu bi hadratil musallin. Nah, wa alla yarfa'a, dan kita diminta untuk tidak mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya bi hadratil musallina,
di depan orang yang sedang sholat. Jadi kalau kita lihat di belakang kita, samping kita itu ada orang sholat, ya kita agak suaranya dikecilkan dulu. Wa alla yamurra baina aydihim, dan hendaknya kita tidak orang yang sholat. Ya, ini juga nggak boleh kita untuk lalu lalang di depan orang sholat itu. Ya, kecuali memang itu situasi yang mepet sekali ya, yang tidak, yang daruri. Kayak misalnya di Masjidil Haram itu, subhanallah, para pemirsa sekalian, kita untuk mendapat tempat duduk aja susah, sehingga mau nggak mau itu ada orang sholat terlewati. Nah, maka etikanya kita tahan dulu sampai dengan kita agak memungkinkan, baru kemudian kita melewati. Itu ya, bagusnya seperti itu. Tidak, atau hindari dulu orang sholat kita tadi, cari jalan yang lebih, yang kosong, yang tidak ada orang sholatnya gitu. Wa alla yastaghila bisunatin, lalu kemudian kita tidak boleh menyibukkan diri bisunatin dengan pekerjaan tertentu. Wow. Ya, kita ke sana lalu kemudian ada bikin tertentu, bagusnya itu tidak, tinggalkan dulu ya. Wa alla yakhudhu fi kalami ahli dunya, wala yakhudhu, dan hendaknya kita tidak melihat ke duniawian yang tidak ada kaitannya dengan kaitannya dengan zikir, takarub kepada Allah gitu ya. Karena ini adalah tempat ibadah gitu, bukan tempat bisnis. Maka bagusnya tidak berbicara bisnis di dalam masjid. Keluar dulu baru boleh. Bagusnya etikanya seperti itu. Lihat supaya selamat kita semuanya, menyelamatkan diri kita semuanya minal wa'idi, dari ancaman al-waridi yang ada, yang bersumber, yang datang fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini ada sebuah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi akhir zamanin nasun min ummati ya'tunal masajida yaquduna fiha halaqan dzikruhum muddunya. Nah, ini karena ini ada sebuah hadis ya yang menyatakan bahwa ya akan datang fi akhir zaman, pada akhir zaman nanti, nasun manusia min ummati, dari umatku. Jadi satu waktu pada akhir zaman akan ada umatku, ya manusia umatku ini, atau ya umat Rasulullah SAW, ya tunai mereka itu datang al masajid, di dalam masjid, yaqudun, lalu kemudian mereka duduk fi dalam masjid itu halakon yang melingkar bisnis misalnya gitu, atau apalagi yang persoalan-persoalan yang menjadikan yang nggak bagus, kayak bisa menyakitin orang, ghibah orang, kemudian juga ngomongin orang yang enggak gitu. Wahubbud dunya, dan juga itu tadi melingkar-lingkarannya itu persoalan-persoalan hubbud dunya ya, hubbud dunya. Maka la tujalisuhum, maka kata Rasulullah SAW, engkau jangan duduk bersama mereka. Falaisa lillahi bihim hajatun, maka siapa orangnya yang kita duduk bersama mereka itu, falaisa lillahi bihim hajatun, maka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala itu gitu. Dan itu kebutuhan hajatun, dan itu pun tidak akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para pemirsa sekalian, jadi ini etika yang mari kita sama-sama untuk resapi ya ketika kita berada dalam masjid itu. Nah, berikutnya faida aroda al-khuruj. Faida aroda, lalu kemudian ketika kita berkeinginan al-khuruja, keluar dari masjid, tuliba minhu al-bad'u bil yusra, maka kita diminta al-bad'u bil yusra, mendahulukan kaki kiri dulu. Jadi kalau kita keluar masjid, kaki kiri terlebih dahulu keluarnya. Kalau tadi masukkan sebelah kanan dulu, kaki kanan kita dulu. Kemudian wa'an yad'aha, nah ini. Kemudian kaki kiri kita itu diletakkan di mana? Ala zuhri na'lihi, di atas sandal. Jadi kan kita keluar masjid tuh, ambil dulu sandalnya, ada 2 pasang, kanan dan kiri. Maka kaki kiri kita letakkanlah di atas sandal, belum dimasukkan, belum, tapi ditaruh dulu di atas sandalnya itu. Sumayal basul yumna awalan, maka setelah itu
terletak kaki kiri itu di atas kaki kiri kita itu di atas sandal kiri, ya belum dimasukin, baru yang dimasukin pertama dulu itu adalah masukkanlah sumayal basul yumna awalan, masukkanlah kaki kanan terlebih dahulu ke dalam sandalnya itu, gitu, baru kemudian masukkan yang kaki kirinya, itu ya. Wal yakul, lalu kemudian hendaknya kita berdoa atau ya berdoa indah khurujihi, ketika keluar dari masjid itu apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka bermohon kepada Engkau ya Allah, min fadlika, dari anugerah-anugerahmu ya Allah. Nah, ini doa ketika kita meninggalkan apa namanya masjid. Jadi apa namanya sudah mengenakan sandal, ya sandal kiri ditekan kaki kiri dulu, baru kemudian kaki kanan masukkan ke dalam sandal, setelah itu baru dimasukin kaki kirinya ke dalam sandalnya. Setelah itu doa Allahumma ini as'aluka min fadlik, ya Allah aku mohon kepada Engkau anugerahmu. Gitu. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW, sesungguhnya rumahku di dalam bumi, di bumi ini adalah masjid. Jadi masjid itu adalah rumahku, kata Allah Ta'ala. Wa inna zuwari fiha ummaruha. Wa inna zuwari, siapa orang yang mengunjungiku di dalam masjid itu, ummaruha, maka dia telah meramaikannya. Fatuba li'abdin tatahhara fi baitihi, maka sungguh sangat beruntunglah siapa itu, la'abdin, bagi setiap orang hamba Allah, tatahhara, yang dia telah fi baitihi, mengambil air wudhunya di mana? Fi baitihi, di rumahnya. Jadi ini para pemirsa kalian. Jadi etika kita mengambil air wudhu itu bagusnya dari rumah, bukan di di masjid. Ini kata hadis Nabi SAW, hadis kursi ya. Kalau Nabi SAW, kalau Allah Ta'ala, ya ini hadis kursi, bahwa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna buyuti fi ardil masajid wa inna zuwari fiha umaruha fatuba li'abdin tatahhara fi baiti. Maka fatuba, sungguh bahagialah li'abdin, bagi manusia, bagi hamba, tatahhara, yang dia mengambil air wudunya, fi baitihi, di rumahnya. Ya, tapi kalau misalnya dari rumahnya enggak, ya harus kita wudu di masjid gitu ya. Jadi ngambil wudunya dari rumah. Sumazaroni, kemudian dia menziarahiku, kata Allah, atau ia mengunjungiku, fi baiti, di dalam rumahku, itu dalam masjid itu, fahakun alal mazuri, maka haklah, maka punya haklah ataupun menjadi kewajibanku, kira-kira itu kata Allah, dan itu menjadi hak bagi al-mazuri, bagi orang yang telah mengunjungi. Fahakun alal mazuri, maka menjadi haklah atas zat yang dikunjunginya. Maksudnya itu adalah wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa? Ayukrima zairahu, itu memuliakan orang yang telah menziarahinya. Itu. Jadi para pemirsa sekalian, etika kita mau ke masjid, ambil wudhu dulu dari rumah. Habis itu baru ke dalam masjid. Maka kata Allah SWT, fahakun alal mazur, artinya itu menjadi kewajiban bagi zat yang dikunjungi, yaitu Allah SWT, apa itu? Anjuk rimazarohu, yaitu untuk memuliakan orang yang menziarahinya itu, orang yang mengunjunginya itu. Wa Anasin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, man asraha fi masjidin sirajan lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsy astaghfirullah madama fi dzalikal masjid dauhu. Subhanallah, ini ada sebuah hadis yang sangat menarik ini. Man, siapa saja asroha, yang menerangi di masjidin, dalam masjid, sirojan, dengan lampu-lampu, lam tazilil malaikatu, maka kemudian senantiasa malaikat, wa hamalatul arsy, dan penjaga memohonkan ampun, malaikat dan penjaga ars itu lahu, terhadap orang yang telah menerangi masjid itu tadi.
yang telah mensedekahkan dengan lampu-lampunya tarikan masjid selama masjid itu disinari dengan lampunya itu tadi. Jadi para pemirsa sekalian, ini tidak ada orang yang dirugikan dan ini sekaligus banyak keuntungannya orang yang mensedekahi masjid. Siapa orangnya yang memberikan lampu, kata hadis ini, di dalam masjid agar terang, supaya pada saat supaya masjid itu juga terang ya, supaya masjid itu juga tidak sepi, maka yang apa namanya para malaikat dan para penjaga arsy itu akan memohonkan ampun kepada Allah, kepada orang yang telah memberikan sedekah lampu itu tadi, selama ya lampunya itu masih digunakan dalam masjid itu. Gitu. Baik, para pemirsa sekalian, demikian yang untuk hadis bahasan yang ke 14. Subhanallah, ini waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan esok hari. Para pemirsa sekalian, jadi hari ini kita ada berapa bab itu ya? 3 bab. Pertama itu tata cara minum. Yang kedua itu adalah tata cara tidur. Dan yang ketiga itu adalah adab atau etika dalam masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini semuanya kita semua berkah, semuanya sehat dan juga Allah SWT memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para pemirsa sekalian, demikian ngaji bareng ya, ngaji pendidikan Islam dengan kitab Taisirul Khalaq karya Syekh Hasan Al-Masudi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.